Yo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Hobi Kripto, sebuah channel yang akan membahas info-info menarik terkait Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya. Sebelumnya buat kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu channelnya, karena subscribe kalian sangat membantu saya di dalam membangun channel ini. Ya, hari ini sesuai judulnya ya, saya akan membahas koin yang lagi hype di kalangan komunitas kripto, apalagi kalau bukan Dogecoin. Ya, ada yang nanya, "Bang, prediksi Dogecoin gimana bang untuk bulan Mei? Bang, gimana prediksinya sampai akhir tahun?" Dari saya pribadi nggak tahu ya kapan Dogecoin ini akan naik dan akan turun ya, karena itu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Kita nggak ada yang tahu kapan Doge ini akan masih terus naik dan juga kapan akan turun. Apakah bisa menyentuh $1? Saya yakin sih bisa. Cuman waktunya kapan? Pertanyaan itu. Ya itu nggak ada yang tahu. Apakah minggu depan? Apakah bulan ini? Atau bulan depan? Atau mungkin akhir tahun? Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu tentang harga sebuah koin, teman-teman ya. Tapi di sini saya akan coba membahas beberapa poin-poin ya. Kenapa sih Doge ini bisa tumbuh besar, tumbuh pesat ya. Kita akan bahas satu-satu. Jadi kita harus mulai mungkin sedikit demi sedikit memahami bahwa Dogecoin ini yang mungkin dulunya di awal-awal ini dia kan muncul dari ini ya. Udah lama dia, dari 2013 ya, pada 2014, dari 2013 31 Desember sudah launching ya, sudah listing. Sampai hari ini umurnya sudah 9 tahun berarti ya. Sudah cukup lama. Yang dulu awalnya dibuat hanya sebagai koin meme, sebagai koin iseng-iseng aja gitu ya. Tapi sekarang akhirnya punya value yang cukup besar, cukup tinggi. Nih kalau kita lihat teman-teman ya, di coin market cap Dogecoin ini sudah mencapai top 5 ya. Lihat, top 5 koin yang ada di seluruh dunia. Kenapa bisa dia mengalahkan XRP, Cardano, Polkadot, mungkin kayak Litecoin kalah gitu. Kita akan lihat ya, ini ada beberapa konfirmasi yang saya dapatkan ya, Yang pertama adalah bahwa Dogecoin ini sudah mulai banyak diadopsi oleh masyarakat di dunia. Salah satunya adalah di sini ya. Di sini kita lihat ada yang namanya American Cancer Society. Jadi ini di sini ada bahasa Indonesianya. Itu sebuah organisasi kesehatan sukarela nasional ya di Amerika yang didedikasikan untuk menghilangkan kanker. Artinya dia concern untuk masalah kanker ya. Didirikan pada tahun 1913. Jadi ini sebuah lembaga institusi resmi punya Amerika yang secara sukarela volunteer untuk mengatasi penyakit kanker gitu. Dan ini dia ya, organisasi ini apa hubungannya apa dengan Dogecoin ya? Kalau kita lihat beritanya ya, jadi ini 19 jam yang lalu dia posting bahwa American Cancer Society ini sudah membuka opsi pembayaran atau financial option yang baru ya, dengan menggunakan Dogecoin, teman-teman. Jadi dia sekarang sudah menerima secara official pembayaran cryptocurrency khususnya Dogecoin untuk COVID dan juga donasi
kanker. Bisa dilihat teman-teman ya. Dan ini juga yang donasi udah banyak teman-teman. Nah nih contohnya nih, donasi 50 doge nih contoh, sudah banyak diadopsi teman-teman ya. Kita lihat ya, jadi dia tadi bikin ini lagi nih, sudah banyak yang akhirnya melakukan. Nah ini donasi 0,25 BTC ya, menggunakan Bitcoin, menggunakan Dogecoin, 100 Dogecoin ya nih, lihat nih teman-teman ya. Jadi Dogecoin ini sudah mulai diserap oleh institusi-institusi resmi ya, terutama di Amerika, yang akhirnya menggunakan Dogecoin sebagai opsi pembayaran yang bisa mereka gunakan oleh seluruh orang. Akhirnya kalau dengan Dogecoin ini artinya udah tanpa batas lagi teman-teman ya. Orang-orang yang mungkin mau donasi untuk kanker, untuk COVID, itu bisa dengan Dogecoin, dan semua orang sekarang sudah bisa mengakses Dogecoin dari walletnya masing-masing gitu. Artinya adaptasi teknologi blockchain terutama di Dogecoin ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat dampaknya gitu ya. Itu yang menyebabkan koin ini akhirnya naik gitu. Dan di Amerika Serikat sendiri sudah ada beberapa ya, ada misalnya saya dilupakan ya, ada tokoh ya, saya nggak tahu itu artis atau atlet, yang membuka toko yang dia juga menerima pembayaran dengan Dogecoin. Dia akhirnya itu secara otomatis membangun komunitas Dogecoin ini semakin besar dan semakin kuat teman-teman ya. Yang kedua adalah di sini kalau kita lihat di Twitter itu pernyataannya dari ini. Oke, ini 12 jam yang lalu ya, dari CS Binance. Ini adalah seperti yang kita tahu pendiri dari Binance ya. Dia bilang BNB market cap ya, kapitalisasi pasar BNB cuman 3% lebih besar, lebih tinggi daripada Doge. Cuma 3% ya, kita lihat ya. Ini teman-teman. Binance itu market capnya 96 miliar, sedangkan Dogecoin itu market capnya 94 miliar US dollar. Cuma 3%, cuman berjarak 2 miliar aja US dollar. Dan ini sudah diakui oleh pendirinya Binance sendiri. Dia mengatakan bahwa iya, ini cuma selisih 3% doang. Artinya dia sadar bahwa Dogecoin ini sedang bertumbuh besar. Gitu ya. Ini juga yang mengkonfirmasi, sekali lagi mengkonfirmasi Dogecoin ini punya kekuatan, punya komunitas yang kuat ya. Dan yang nggak kalah penting adalah dari tentu saja dari siapa lagi kalau bukan dari Papa Elon Musk ya. Papa Elon Musk ini terakhir dia posting 20 jam yang lalu, bisa teman-teman lihat ya, tanpa caption teman ya, tanpa caption, tapi di situ ada foto Doge, ya, yang semakin mengkonfirmasi bahwa Elon Musk sangat mendukung cryptocurrency khususnya di Dogecoin. Kalau kita mau cek Elon Musk ini, kalau ada yang belum tahu ya, Elon Musk ini, nah ini tadi saya sempat searching, dia adalah orang terkaya ya, orang terkaya keberapa ya, kedua ya, pokoknya termasuk jajaran orang terkaya di dunia ya. Ini ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, segala macam ya. Kekayaannya itu mencapai 164 miliar US dollar. Ya, 164 miliar US dollar itu masih lebih banyak kekayaan dia daripada market capnya Doge ya.
masih lebih banyak dari market cap Doge di seluruh dunia. Jadi itu adalah konfirmasi yang pertama tadi, sudah banyak mulai diadopsi oleh institusi-institusi, oleh kalangan artis, oleh kalangan atlet, ya. Orang-orang akhirnya membuat komunitas ini jadi kuat, jadi makin membesar. Kemudian dari konfirmasi dari pendiri Binance, dan ketiga selalu dari Elon Musk ini, ketika dia namanya orang jajaran orang terkaya ya, ketika dia membuat suatu pernyataan Dogecoin ataupun apapun itu terkait cryptocurrency, otomatis koin itu akan naik, ya. Ya, di luar dari fundamental koin ini tadi ya, di luar dari fundamental. Kalau kita bandingin fundamental dengan Bitcoin ya kalah ya, Ethereum apalagi, Binance apalagi. Tapi ya inilah sekarang dunia, dengan kekuatan power seorang Elon Musk ini bisa memompa Dogecoin. Jadi apakah Dogecoin bisa mencapai 1 US dollar? Menurut saya bisa, cuman waktunya kapan nggak ada yang tahu teman-teman ya. Bisa aja minggu depan, bisa aja bulan ini, bisa bulan depan, atau mungkin akhir tahun, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Cuman pesan saya buat kalian yang sudah hold Doge ya tetap di hold ya, tetap di hold aja. Karena ya kalau saya sendiri, saya pribadi ya tetap hold Doge walaupun mungkin nggak banyak ya, karena saya hold itu dari harga yang waktu itu murah banget dan sekarang udah melambung berkali-kali lipat, udah ratusan kali lipat. Jadi saya walaupun turun pun nggak masalah ya, itu tetap saya ya, kita masih untung gitu. Silakan tetap di hold sampai nanti, kalau saya sih pribadi targetnya ya $1 lah, nggak muluk-muluk ya, baru nanti mungkin bisa dipikirkan lagi untuk kedepannya. Jadi gitu untuk Dogecoin. Kalau kalian suka dengan review ulasan ini, silahkan klik tombol like dan juga komen di sesi komentar. Kita ketemu lagi di video berikutnya.